para calon dan pendukungnya agar tidak jadi persoalan yang muncul seperti itu. Ini coba bayangkan, ini hanya sekedar pembentukan P2KD sudah terjadi korban. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Leon Hari di acara Sanasa. Kali ini kita akan bahas tentang masalah perkembangan terakhirnya khususnya di Kabupaten Bangkalan. Tapi sebelumnya kita sapa dulu tamu istimewa kita. Assalamualaikum Bang Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aliman. Gimana kabarnya Bang Hai? Alhamdulillah. Baik. Gak sibuk urusan kapal ya? Masih saja menjadi atensi masa iya. Selalu gitu ya. Sampai berhenti atau berizin. Tapi hari ini kita tidak bicara masalah itu Bang Hai. Kita bicara masalah pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Bangkalan yang mulai bulan ini sudah mulai pembentukan P2KD. Ya. Hari ini terakhir. Hari terakhir ya Pak ya. Jadwalnya ya. Bang Hai, sebelumnya kita sempat membahas di sini dengan praktisi hukum Bapak Fahri tentang masalah perbuk ya, entah perbuk nomor 2 berapa itu kurang ingat saya Pak. Cuma kita sempat membahas dari item per item, dari pasal per pasal yang disinyalir oleh Pak Fahri akan menimbulkan perpecahan, akan menimbulkan konflik interest ya. Dan lain-lain sebagainya, termasuk dalam kewenangan dari P2KD serta sistem scoring dan lain-lain, dan banyak. Pemirsa yang mau lebih jelas lagi silakan dibuka episode tentang masalah pilkada serentak bersama praktisi hukum Pak Fahri. Nah, menyikapi masalah ini gimana Pak Bang Hai? Perbuk ini sebenarnya kalau menurut informasi dari eksekutif itu sudah siap sebelum bulan Desember. Tapi karena pada bulan Desember itu ada keluar Permendagri nomor 72 yang mana isinya itu tentang keharusan untuk mengikuti prokes, sehingga harus disesuaikan dengan Permendagri dimaksud. Kemudian setelah Perbuk ini keluar, karena waktunya sudah mepet, di mana merajuk pada Pilkades 6 tahun sebelum yaitu tahun 2015 yang mana pelantikan kepala desa hasil pemilihan 2015 itu adalah pada tanggal 8 Juli 2015, sehingga pelaksanaan Pilkades ini yang untuk tahun ini harus dilaksanakan sebelum bulan Juni. Ya. Sehingga begitu Perbuk ini keluar, tidak ada waktu untuk mensosialisasikan dulu kepada masyarakat tentang isi dari Perbuk dimaksud. Artinya ada kemempetan waktu ya Pak HI ya, dari keluarnya Permendagri tadi ya, penyesuaian prokes. Ya. Tapi secara umum Pak HI melihatnya sebagai, karena Pak HI ini sebetulnya kan sebelum menjadi anggota dewan sudah berpengalaman menjadi P2KD di Kabupaten Bangkalan, bahkan 3 gelombang. Itu Pak HI ikut terus. Nah, Pak HI melihat dari apa yang dikeluhkan oleh praktisi hukum di secara regulatif ini, menurut pengalaman Pak HI sebelum menjadi anggota dewan itu apa? Bagaimana Pak HI? Benar apa enggak itu Pak? Kalau membaca dari Perbuk itu memang banyak sekali celah yang bisa dibuat ruang dan peluang oleh pihak-pihak tertentu yang dalam hal ini katakanlah ingin menang dengan cara mudah, gitu loh. Tapi kalaupun itu nanti dilakukan karena memang diregulasinya itu memungkinkan untuk dilakukan itu, ya nggak ada yang salah. Karena memang regulasinya mengatur begitu. Betul. Tapi membuka ruang untuk melakukan hal semacam itu kan secara tidak langsung dalam
ilmu pengaturan dan peraturan mestinya kan tidak boleh begitu mestinya, karena harus menutup ruang dan peluang yang sekarang dijadikan pintu masuk oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingannya sendiri. Kalau itu melukai keadilan kan begitu Pak? Kalau menurut saya bukan begitu. Gimana Pak? Sebenarnya isi dari itu sebenarnya dari undang-undang, kemudian ke PP-nya, kemudian ke Permendagri sampai ke Perdanya. Itu diatur masalah pembatasan maksimal tentang jumlah calon kepala desa. Nah, di situ diatur ketika lebih dari 5 maka harus diadakan scoring, di mana scoring ini terdiri dari 4 poin. 1, usia, tingkat pendidikan, pengalaman kerja di pemerintahan, dan satu lagi adalah uji kompetensi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Itu indikator yang dipakai gitu ya. Nah, yang bisa dibuat katakanlah mainan dalam tanda kutip oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menyingkirkan lawannya yang mungkin dirasa kuat, itu adalah sistem penscoringnya. Scoringan itu ya. Penscoring, ya. Itu atas dasar pengalaman yang ada selama 3 gelombang menjadi video kali. Betul. Betul. Bisa. Terus kalau dulu sistemnya itu per poin. Poin. Sekarang saya baca di Perbub itu nilai. Ada persentase, nilainya itu mulai dari 0 sampai 100 sekarang. Yang jadi masalah kalau menurut saya di Perbub yang sekarang ini adalah penscoringan soal pengalaman kerja di pemerintahan. Ya. Di mana di sini hanya mengatur pemerintah desa. Dalam hal ini mantan kepala desa yang mau calon kembali, maka skornya itu 100. Langsung 100. Ya. Sedang tanpa memperhitungkan masa kerjanya. Yang penting pernah menjadi kepala desa atau kepala desa hasil PAW itu sama. Sama gitu. Nah, kemudian untuk di bawahnya itu nilainya itu tertinggi kedua adalah Sekdes dan BPD. BPD. Sekdes dan BPD. Kemudian para kaur. Ya. Kemudian di bawahnya lagi adalah mereka yang pernah bekerja di lembaga pemerintahan selain pemerintahan desa itu nilainya terendah. Berapa itu? Jadi kalau misalnya begini, contohnya begini. Kalau misalnya ada seorang kepala dinas pensiun, kan sekian tahun mengabdi, itu nilainya kalah sama seorang kaur. Ya, jangan dengan kepala desa, dengan seorang kaur di desa itu kalah. Berarti apa yang dikatakan oleh praktisi hukum Bang Fahri itu sama perasaan dengan Bang Hai ya? Ya. Artinya ini yang bisa ruang ini bisa buat main-main, gitu ya? Betul. Buat mainan. Ya. Ini urusan scoring ya, scoringnya. Ya. Tapi itu scoring itu dilakukan menjadi persyaratan dari Cakades kalau calonnya lebih dari 5. Kalau tidak sampai segitu kan tidak perlu urusan masalah itu. Kan itu Pak Bang Hai ya. Konsep yang semacam ini menurut dari kan Pak Hai sekarang sudah menjadi pengawas kan, jadi punya tugas pengawasan terhadap regulasi dan juga pelaksanaan regulasinya. Lah, menurut Bang Hai masalah ini patut dan bisa nggak untuk perlu nggak untuk direvisi menurut Bang Hai agar tidak ada ruang-ruang mainan semacam itu Bang Hai? Begini, ini kan hasil kerjanya dari eksekutif dan ini belum dilaksanakan. Kita, apalagi saya sebagai lembaga kontrol dalam ini, ya saya akan melihat dulu mereka bagaimana melaksanakan aturan yang sudah dibuat itu. Malah sebenarnya tadi ada lanjutannya mengenai scoring tadi. Di scoring itu tadi, ketika ada misalnya lebih dari 5, kemudian peringkat ke-5 dan ke-6 ini nilainya sama, maka itu harus diadakan uji tambahan. Dan menurut Pergub ini yang melaksanakan adalah panitia
desa itu. P2KD desa ini sangat riskan sekali. Aturan ini sebenarnya jangan sampai terjadi. Riskan terjadi konflik. Konflik pasti itu. Pemirsa, Bupati, Pak Ketua P2KD, Bangkalan dan macamnya. Ini hanya bicara tentang masalah regulasi. Ya. Apalagi ini dikaitkan dengan urusan kultur dan struktur politik yang terjadi di desa-desa Kabupaten Bangkalan. Maka kalau aturannya sudah memberikan ruang permainan, maka jangan kira tidak ada persoalan yang akan muncul di lapangan. Dan ini kalau disengaja, ini kalau bahasa saya, ini kalau betul disengaja, peraturan ini betul-betul disengaja, dan nanti ada sebuah konflik yang besar di masyarakat atau kecil gara-gara masalah ini, maka dosa jariahnya adalah pemerintah Kabupaten Bangkalan dan juga Bang HI kalau ini dibiarkan. Itu Bang, iya. Karena memang ini muncul bukan karena memang disengaja Bang HI, secara regulasi kan begitu, diciptakan seperti itu. Itu permainan Yahudi kan semacam ini Bang. Bang HI. Oke, jadi Bang HI dengan konteks kesimpulan macam ini, mestinya aturan semacam ini harus dirubah kan gitu Bang HI, harus direvisi. Saya sebenarnya tadinya berpikiran begini loh. Pilkada sekarang ini kan sudah periode yang kedua. Periode yang pertama dulu sudah dilewati dengan baik, cukup baik lah. Karena itu pertama, saya sebenarnya yang mantan dulu panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten 3 gelombang itu, kami berharap dulu dari pihak eksekutif itu adalah minta sharing gitu loh dengan orang-orang yang dulu pernah menjadi panitia atau membidani pilkades yang dulu itu. Saya tanya-tanya kepada teman-teman yang dulu pernah menjadi panitia di 3 gelombang pertama itu, nggak ada yang minta pendapat. Nggak ada yang minta pendapat. Dari pengalamannya bagaimana macamnya. Artinya Pak Bang HI dalam konteks ini sebagai anggota Komisi A yang membimbing masalah ini, bisa dikatakan bahwa perumusan perbuk tentang masalah pilkada serentak hari ini itu dilakukan dan dilakukan dengan tergesa-gesa. Bisa jadi. Sama gitu ya. Bisa ya. Dan akibatnya sekarang hanya regulasinya bisa terjadi dibaca oleh praktisi hukum justru akan banyak rawan dan riskan menimbulkan konflik. Bahkan sekarang sudah sampai detik ini sudah ada 2 kericuhan di lapangan. Bahkan ada 1 korban, 2 korban ya. Ada 2 korban di salah satu tempat di Kecamatan Konan dan Kecamatan Buni. Apakah itu menurut Bang HI juga bagian dari regulasinya yang telat sosialisasi atau tidak kepahaman masyarakat, atau memang regulasi dari Perbuk ini juga mengakibatkan? Kalau kejadian yang kemarin itu, kalau menurut saya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa atas keterlambatan dari Perbuk ini, maka tidak ada kesempatan bagi yang berwenang untuk pengurusan pilkades ini untuk mensosialisasikan aturan yang ada, sehingga masyarakat itu tidak tahu gitu, bahwa aturannya itu seperti ini. Dan minimal sosialisasi kepada pihak yang berkepentingan gitu kan Pak. Ya mestinya kalau BPD dalam konteks ini yang berhak untuk menentukan dan membentuk P2KD, mestinya juga kalau regulasi ini secara interval waktu lebih luas sebelumnya, tidak mepet seperti sekarang kan ada waktu untuk menyesuaikan pada pihak yang berkepentingan. Sosialisasi sangat penting. Sehingga mungkin kejadian-kejadian yang terjadi itu tidak perlu terjadi. Itu pemirsa. Sehingga ini menjadi salah satu tugas baru lagi khususnya pada P2KD Kabupaten, dan sekarang diubah namanya, lupa saya, untuk bagaimana mensosialisasikan ini kepada pihak-pihak yang punya kepentingan, khususnya para calon dan pendukungnya, agar tidak jadi persoalan yang muncul seperti itu. Ini coba bayangkan, ini hanya sekedar pembentukan P2KD sudah terjadi korban. Coba bayangkan nanti, yang mudah-mudahan tidak. Tapi caranya bagaimana untuk meminimalisir ini adalah salah satunya adalah sebagaimana masukan dari Bang HI. Regulasi yang sekarang terjadi, yang sekarang berlaku itu, Perbuk itu harus dikaji ulang. Sebagai sebuah media online, Lingkar Jatim memiliki 2 produk utama.
website untuk karya jurnalistik berbasis tulisan, dan YouTube sebagai media konten jurnalis audio visual. Untuk website, para calon mitra kerja bisa memanfaatkan advertorial tulisan dan banner web guna melakukan berbagai promo, baik itu produk, program kerja, ucapan selamat, dan sebagainya. Adapun secara audio visual, promo bisa dilakukan berupa iklan display dan video komersial. Silakan saksikan video komersial berikut ini. Berminat bekerja sama, silakan hubungi admin kami di nomor 0856 4813 5739. Kedepannya ini jangan sampai ini justru akan menjadi pemicu baru terhadap konflik. Betul. Bang Hai, selain itu barangkali ada hal lain tentang masalah kewenangan dari P2KD atau BPD tentang masalah ini yang penting untuk diketahui. Kalau menurut saya P2KD sekarang ini akan sangat berat tugasnya, karena saya yakin nanti dengan kondisi Perbup yang seperti ini akan banyak konflik di bawah sehingga ditarik kata. Ya, akan ditarik karena penyelesaian sengketa proses itu yang menyelesaikan adalah P2KD Kabupaten atau TF P2KD istilahnya kalau sekarang ya. Nah, kalau P2KD Kabupaten, saya ambil P2KD aja ya sudah itu. P2KD Kabupaten ini tidak mumpuni dalam aturan-aturan hukumnya, itu akan lebih celaka lagi. Ya. Ada potensi kegagalan ini ada dari ruang ini ya. Betul. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan mereka bisa dan mampu untuk mengatasi segala permasalahan yang ada. Yang saya dengar yang menjadi anggota P2KD sekarang orang hebat-hebat. Alhamdulillah. Ada juga dari unsur akademisi, jurnalisnya juga ada, aktivisnya juga ada, LSM ada, kepemudaan ada, pokoknya tokoh masyarakat ada. Artinya dengan komposisi itu kayaknya tidak diragukan kapasitasnya. Meskipun menurut Bang Hai, kalau melihat dari potensi dari regulasi yang berlaku ini akan menimbulkan sesuatu yang sangat lebih berat lagi daripada P2KD sebelumnya. Potensi konflik kalau menurut saya kan sangat besar ini. Tadinya saya berangan-angan begini, mudah-mudahan atau harapan ya, bukan angan-angan. Mudah-mudahan komposisi panitia kabupaten ini adalah terdiri dari orang-orang yang memang mengerti hukum, gitu. Sehingga dalam menangani permasalahan itu nanti mereka paham harus berbuat apa, harus berkata apa, seperti itu. Tidak berdasarkan di luar hukum. Iya. Artinya apalagi berdasarkan kepentingan kan. Jangan sampai. Kan jangan ada kata-kata menurut saya begini itu. Jangan menurut, tapi menurut aturannya seperti ini. Mestinya harus begitu. Iya. Agar orang yang punya sengketa itu bisa menyadari dan juga bisa menerima kan begitu kalau mengaturnya begitu. Karena pengalaman kemarin, di pilkada sebelumnya, panitia desa ini jangan dianggap orang desa itu nggak ngerti apa-apa. Mereka malah sangat-sangat pintar, bahkan melebihi dari kita yang katanya ada di kota ini gitu. Mencari celahnya. Betul. Artinya mencari celah seolah-olah itu memang betul masih belum keluar dari jalur aturan yang dipakai. Ya, karena begini, mereka itu di samping membaca aturan tentang pilkades ini, mereka juga dikaitkan dengan undang-undang yang lain, bahkan dulu dikaitkan dengan undang-undang keimigrasian segala macam. Karena dulu itu dari akademisinya ada Pak Safi itu sampai kewalahan dulu. Gitu. Yang untuk menjelaskan itu gitu loh. Itu kasus yang pernah terjadi waktu gelombang pertama. Kedua. Oh, gelombang kedua ya? Ya. Artinya periode pertama 2016, iya. Periode pertama pilkada serentak yang Ya. satu periode kan 3 gelombang. Ya. Periode pertama itu kasus dulu semacam ini. Apalagi sekarang. Ya. Dan apalagi juga rumusan perbuknya sudah dianggap memberikan ruang untuk main-main. Betul.
Ini bisa dibayangkan pemirsa. Dan ini juga harus menjadi perhatian dari pemerintah kabupaten, termasuk Pak Bupati, termasuk khususnya kepada P2KD dan yang terlibat dalam persoalan ini. Ini Komisi A, mungkin dalam waktu dekat Komisi A akan memberikan masukan ya, Bang Hadi. Masa mau dibiarkan begitu, Bang Hadi? Begini, ini panitia kabupaten baru dibentuk ya. Kemudian setelah di panitia kabupaten kemarin dibentuk, mulai dari tanggal berapa kemarin itu pembentukan panitia pemilihan kepala desa tingkat desa. Hari ini terakhir. Hari ini terakhir. Misalnya hari ini adalah hari Senin ya. Selasa. Hari Selasa tanggal 2. Ya. Tanggal 2 Februari. Jadi ini adalah hari terakhir pembentukan P2KD di desa. Ya. Di desa. Terus gimana Bang Ai kalau sudah kesimpulan semacam ini kan ini jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan kan kita masuk ke dalam kategori pembiaran. Ketika masuk pembiaran kan kita juga ikut berdosa Bang Ai. Makanya dalam waktu dekat, setelah kami minggu depan masih ada acara BIMTEK. Setelah BIMTEK ini nanti kami Komisi A akan memanggil pihak-pihak terkait, terutama P2KD Kabupaten OTF PKD ini. Ya. Untuk bagaimana? Untuk meminta penjelasannya seperti apa hasil yang dilakukan selama ini. Minimal nanti kalau memang ini adalah salah satu ikhtiarnya untuk bagaimana konflik yang sudah terjadi sekarang dan jangan sampai selanjutnya akan semakin menjadi-jadi gitu ya, Bang Hai. Ya. Oke. Ini pemirsa salah satu dari urgensitas tentang persoalan regulasi yang dibuat secara sembarangan, apalagi juga memang ditengarai memang ada ketergesa-gesaan dalam adanya akan mengakibatkan kondisi masyarakat akan semakin tidak teratur meskipun aturan itu dibentuk untuk teratur kan gitu Bang. Ya ini sebelum selesai Bang, saya mengkonfirmasi Bang, juga pasti sudah membaca. Di salah satu kewenangan dari P2KD itu adalah mengkonfirmasi, mengklarifikasi kecukupan dari syarat dari KKDS ya, Dan di situ kalau dulu waktu Bang Hai katanya tidak ada dapat, sekarang ada kata dapat untuk mengklarifikasi pada pejabat berwenang. Termasuk syarat-syarat yang disyaratkan kepada calon kepala desa itu termasuk KTP, termasuk segala macamnya. Nah, menurut Bang Hai ini peluang juga gimana Bang Hai? Betul. Sebenarnya itu kan turunan dari atasnya itu. Dari atas itu sampai di perdanya itu kata-katanya masih selanjutnya panitia melakukan klarifikasi dan seterusnya. Nah, di perbuknya tiba-tiba muncul ada kata dapat melakukan klarifikasi. Seandainya kata dapat nggak usah dimunculkan, itu sudah merupakan keharusan gitu loh. Tanpa ada kata harus sudah harus. Nah ini juga yang menjadi persoalan. Bang Ai meskipun di samping menjadi anggota Komisi A memang tugasnya di situ. Bang Ai kan juga pernah berpengalaman di praktisi hukum ya, di pengacaraan dan segala macamnya. Kata dapat ini kalau orang seperti saya kan biasa-biasa saja dapat ini. Tapi secara hukum ada implikasinya apa? Ada implikasi yang luar biasa apa enggak? Iya adalah kata dapat ini kan bisa diartikan boleh dilakukan, boleh juga tidak, kan seperti itu. Ya jauh beda lah dengan kata harus. Kalau harus ya harus lah, wajib gitu. Tapi kalau dapat mubah, mubah. Betul. Jadi intinya begini, praktek di lapangannya kan bisa begini. Ini lagi-lagi ketika bicara tentang masalah praktek di lapangan. Bagi orang-orang yang punya kekuatan dan juga bagi orang-orang yang punya orang kuat loh bahasanya Bang Hai ya. Kalau memang disinyalir adalah calon kepala desa yang tidak memenuhi persyaratan secara formal dan legal, bisa saja melakukan itu minta P2KD tidak melakukan klarifikasi. Tapi begini Bang Liman, itu sebenarnya kan tugasnya dari panitia. Ya P2KD. Tinggal sekarang dari TFPKD atau P2KD Kabupaten ini memberikan instruksi secara jelas kepada P2KD desa supaya melakukan klarifikasi itu harus dilakukan. Tinggal itu aja penekanan dari P2 Kabupaten. Bang Hai harus dilakukan. Bang Hai katanya tadi punya pengalaman di periode sebelumnya bahwa
bahwa panitia pilkades desa itu adalah orang yang pintar-pintar, bahkan lebih pintar Betul, dari sini. betul. Kalau dia beralasan ini begini Pak, dapat sampai dari mana kok bisa memaksa saya untuk klarifikasi? Oke, makanya saya katakan tadi, itu kan aktivitas yang dilakukan oleh panitia gitu. Iya. Ketika panitia mau, siapa yang bisa melarang panitia? Nah, iya makanya panitia di sini kan diberi kebebasan mau dan tidak. Sementara untuk melaksanakan ini adalah salah satu yang menentukan Ya. bagaimana legal dan tidak legalnya sebuah persyaratan. Makanya kan? itu saya sampaikan tadi, dari TFPKD atau P2KD Kabupaten itu harus menginstruksikan secara tegas pada P2KD Desa bahwa kalian harus melakukan klarifikasi terhadap semua berkas yang masuk. Itu sifatnya masih anjuran. Iya. Meskipun instruksi anjuran. Karena kalau memang ini tidak dirubah, Ya. Perbuknya tidak Oh dirubah. ya, kalau ke depan harus dirubah, Bang Liman. Oh, Karena gitu. ini sudah terjadi seperti itu, tinggal petunjuk dari yang lebih atas gitu. Artinya Bang HI ingin mengatakan bahwa selama ini masih belum dirubah, maka jalan keluarnya adalah P2KD harus menginstruksikan secara jelas kepada P2KD desa untuk melakukan klarifikasi. Ya, betul. Meskipun secara legislatif ini masih ada kata dapatnya. Ya. Sampai kata dapat ini nanti dirubah dan menjadi tidak ada. Ya. Kita Atau bisa. dirubah kata harus. Seperti itu. Itu Mirza, karena kalau melihat dari cerita dari Bang HI yang punya pengalaman di periode kedua, periode ke-1 3 gelombang dulu, panitia-panitia pilkades di desa itu justru lebih pintar dari periode kedua di kabupaten. Kalau dapat ini orang-orang pintar yang melakukan di desa, meskipun dapat instruksi dari P2KD Bangkalan, tidak akan mau karena aturnya begini, kan begitu pemirsa. Makanya Bang HI ini hanya jalan keluar dari Bang HI untuk bagaimana P2KD harus lebih menegaskan, menginstruksikan kepada P2KD desa untuk melakukan klarifikasi meskipun regulasinya masih kata dapat gitu ya. Dan insya Allah dalam waktu dekat didorong langsung atau tidak langsung agar ini direvisi Bang HI Ya. agar tidak dijadikan. Oke Bang HI, barangkali ada yang belum sempat disampaikan dan ini penting untuk diketahui oleh para pihak yang berkepentingan di pilkada serentak 2001 ini. Silakan Bang HI. Cuman ini aja. Marilah berdemokrasi secara baik, secara jantan. Jangan menggunakan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan untuk menjatuhkan orang lain. Dan saya berharap pilkades ini dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai dengan yang diharapkan kita bersama. Dengan tetap memperhatikan prokes, protokol kesehatan secara ketat. Itu saja. Terima kasih Bang Liman. Terima kasih Bang HI. Salah satu pesannya sangat luar biasa, berlaku secara jantan, berdemokrasilah secara jantan gitu ya. Karena begini, kalau kita mau betul-betul mau merefleksi terhadap segala suatu kehidupan ini mikir saja, saya ini sudah lemes ya tadi. Mau apa, mau jago di dunia ini? Itu salah satu bahan muhasabah saja bahwa tidak ada gunanya kita jago Bang HI ya. Iya betul. Untuk apa juga kan begitu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.